Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, sebagai fans Manchester United, ketika musim lalu Manchester United mengakhiri perjalanan di Premier League, berada di peringkat ke-8, ada banyak sekali komentar tidak puas. Dan menurut gue sangat wajar. Manchester United, ya, menurut banyak fans, banyak media, seharusnya berada di posisi yang lebih tinggi lagi. Cuman, untungnya, musim lalu, Manchester United bisa mengakhiri musim dengan sebuah trofi. Musim lalu dinilai sebagai musim penurunan dari Manchester United, di mana di musim sebelumnya Manchester United bisa finish di peringkat ketiga. Nah, setelah era Sir Alex Ferguson, Manchester United sempat, kalau menurut catatan gue, paling buruk tuh berada di peringkat ke-7. Oleh karena itulah musim lalu ini banyak sekali menerima kritik, banyak yang tidak puas. Padahal musim lalu Manchester United juga tidak dalam situasi yang ideal. Badai cedera misalnya ya. Lalu juga bagaimana ada keadaan tidak pasti di manajemen Manchester United sebagai sebuah klub secara keseluruhan, sebagai sebuah perusahaan. Karena ada proses masuknya pemilik baru. Dan ini membawa ketidakpastian di segala bidang, termasuk juga di football operasional. Dan ini juga memiliki efek yang juga tidak sedikit ya menurut gue. Tapi kali ini Manchester United setelah kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur ini tenggelam, berada di peringkat ke-15. Perjalanan Manchester United musim ini tidak pernah ada mendekati atau ya sejauh jatuh sedalam sampai dengan peringkat ke-15 seperti ini menurut gue ya. Ini bukan merupakan hal yang menyenangkan, bukan juga merupakan hal yang mudah bagi fans Manchester United. Musim lalu ketika Manchester United berada di situasi gagal ke zona Eropa, finish di peringkat ke-8, ada banyak alasan ataupun argumentasi bahwa ya inilah proses ya. Manchester United butuh proses seperti ini. Artinya selama ini keadaan yang terjadi di Manchester United ini bukan menggambarkan hal yang sesungguhnya. Kesuksesan misalnya mendapatkan trofi, ini bukan menggambarkan hal yang sesungguhnya. Ada banyak ketidakstabilan, ada banyak hal yang tidak bagus, katakanlah seperti itu di klub ini. Kinerja, manajemen, dan lain-lain. Bagaimana mereka misalnya beroperasi di bursa transfer, pemain yang didatangkan, bagaimana mereka menganalisa pemain yang dilepas, didatangkan, mengelola keuangan, dan lain-lain. Membuat blueprint jangka menengah, jangka panjang. Sehingga ya argumen yang mengatakan bahwa ya ini merupakan bagian dari proses, menurut gue bukan argumen yang salah. Tapi di sisi lain, pengharapan fans bahwa ya Manchester United tidak bisa berada di peringkat ke-8. Menurut gue argumen itu juga argumen yang tidak salah. Dan kali ini sayangnya justru tenggelam lebih jauh lagi. Sampai ke peringkat ke-15. Hanya berjarak 3 peringkat dari zona degradasi. Ini hal yang sangat memukul sih menurut gue bagi klub dan juga stakeholder klub, terutama fans. Salah satu argumen yang gue baca misalnya di media, di sosial media, yaitu
ya ini juga bagian dari proses, ini juga bagian dari perjalanan, di mana ini merupakan konsekuensi mendatangkan pelatih di tengah musim, di mana pelatih tersebut memiliki sistem permainan yang baru, filosofi permainan juga yang berbeda, memiliki pengetahuan yang juga berbeda dengan situasi yang tidak sama ya. Sebelumnya berada di Portugal, di klub Portugal. Ini Manchester United, manajemen di sana mungkin lebih rapi, di sini masih amburadul. Keadaan skuad untuk mensupport permainan tersebut juga menurut gue merupakan tantangan tersendiri. Tapi menurut gue secara ringan amatiran, apapun yang namanya proses tersebut, Manchester United berada di peringkat ke-15 ini bukan hal yang seharusnya terjadi menurut gue. Gue menilai ada banyak kesalahan yang terjadi sampai dengan titik ini. Baik itu di sisi manajemen maupun juga di sisi pelatih kepala. Sehingga Manchester United ya terjatuh sampai berada di titik ke-15 ini. Artinya dengan situasi lain, ya proses wajar terjadi. Klub ini memang butuh perbaikan yang besar-besaran. Tapi masa iya sampai harus menduduki peringkat ke-15? Masa iya sampai harus berbicara yang penting tidak degradasi untuk Manchester United? Klub yang memiliki gelar juara 20 kali Liga Inggris ya. Sampai harus ke peringkat ke-15 ini. Kalau disebutkan bahwa ini merupakan bagian dari proses, oke. Apa jaminan ini proses yang benar? Atau pertanyaannya dibalik, apakah ini proses yang benar? Maksud gue adalah, musim ini Manchester United menurut gue bisa finish di 10 besar saja itu sudah merupakan hal yang bagus. Dan dari wawancara Ruben Amorim disebutkan bahwa bagaimana mengatur performa dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, itu merupakan tugas utamanya. Dia tidak berbicara soal masalah di mana harus selesai, zona Eropa di luar zona Eropa, atau seperti apa, enggak. Nampaknya memang betul Manchester United yang penting tetap berada di Premier League. Dengan penekanan adalah performa yang semakin berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Tapi sayangnya menurut gue itu tidak sesimpel itu. Sampai dengan saat ini, setelah berapa bulan ya Manchester United ini, gue masih belum bisa melihat ada perbedaan dari sisi struktur yang solid permainan dibanding awal musim misalnya. Kalau disebutkan perbedaan struktur itu, ya kita lihat dong. Saat ini Manchester United kan konsisten nih, 3 back terus. Iya. Tapi cuman itu saja? Bagaimana dengan komponen-komponen yang lain? Di awal musim ini, Manchester United juga bermain dengan beberapa kali mendominasi periode pertandingan. Tapi ada juga keadaan yang sama. Manchester United juga tidak stabil. Baik itu dari sisi permainan maupun juga dari sisi hasil. Yang menurut gue, dari bulan November kemarin juga seperti itu. Baik dari sisi permainan maupun juga dari sisi hasil. Sekali lagi, gue tidak hanya melihat soal masalah, ya kan tapi permainan jelas. Jelasnya gimana? Ya kan 3 back terus. No. Ya itu sama aja kayak sebelumnya, berarti ya sama juga dong, 4 back terus. Kerangka, gue masih belum bisa melihat, menurut gue secara ringan amatiran, kerangka permainan yang jelas nih. Oke, ingin bermain dengan intensitas tinggi, ingin bermain dengan 3 back, iya. Tapi bagaimana ciri permainan yang semakin baik, yang semakin berkembang, masih sangat tidak konsisten menurut gue, perbaikan yang terjadi. Sementara waktu sudah berjalan terus. Mungkin dikeluhkan waktu latihan yang tidak banyak. Oke.
Tapi jangan lupa, setiap pertandingan yang dilalui, setiap dinamika yang dilalui, ini kan juga merupakan wadah ataupun alat yang bisa digunakan untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Saat ini, ada banjir cedera. Musim lalu pun juga ada banjir cedera. Tapi saat ini Manchester United berada di peringkat yang menurut gue tidak seharusnya ada Manchester United. Dengan apapun alasannya menurut gue. Ukuran klub ini jika dibandingkan dengan klub-klub lain yang ada di atasnya, tidak seharusnya ada di situ sih menurut gue secara ringan amatiran. Dan tadi gue sebutkan, apakah proses ini merupakan proses yang benar? Musim depan menurut gue nih akan menjadi, bisa jadi ya, penghakimannya. Terutama dari sisi fans dan juga dari sisi media. Musim ini kita ada di bulan Februari ya, pertengahan Februari. Gue bisa jadi salah. Tapi di akhir musim nanti ini akan jadi musim yang sangat tidak menyenangkan bagi fans Manchester United. Setidaknya ada dua hal. Nomor 1, peringkat Manchester United di Liga. Yang gue prediksi, gue bisa jadi salah. Dan gue harapkan gue salah ya. Manchester United tidak degradasi, tapi tidak bisa lebih tinggi dari 10 besar. Lalu nomor 2, yaitu adalah 20 kali juara Liga Inggris Manchester United akan disamai oleh Liverpool. Dan bagi sebagian besar fans Manchester United yang mengerti rivalitas sesungguhnya Manchester United dengan klub lain terutama di Inggris itu adalah dengan Liverpool, ini bukan hal yang, ini hal yang menyesakkan menurut gue di akhir musim nanti. Dan dengan dua kombinasi hal tersebut, maka sangat wajar Manchester United ataupun fans Manchester United musim depan akan berharap hal yang signifikan berbeda dari musim ini. Kesabaran mungkin akan semakin tipis. Dan disitulah menurut gue, semacam kayak milestone ataupun juga langkah yang ingin dilihat dari banyak fans, termasuk gue juga, terkait dengan proses ini. Gue dalam hal ini tidak ingin menarik, maka harus ganti pelatih atau seperti apa. Gue ngeliat ke arah sana. Komitmen gue tetap 110% bersama Ruben Amorim. But please, Ruben Amorim, you have to do something. Ruben Amorim harus melakukan sesuatu. Karena semakin dalam Manchester United tenggelam di papan klasemen musim ini, semakin besar harapan Manchester United akan membalikkan keadaannya semakin drastis untuk musim depan. Harapannya akan semakin drastis. Menurut gue seperti itu. Dan itu akan bisa menjadi tekanan yang semakin besar bagi Ruben Amorim. Maksud gue adalah, jangan bebankan semuanya ke musim depan. Dimana musim depan juga, ya gue harapkan Manchester United bisa lebih bagus. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi saat ini dengan manajemen misalnya, dengan banyak komponen, dan sering juga disebutkan di media, analisa dan lain-lain, ini bukan pekerjaan yang jangka pendek. Tapi yang gue khawatirkan, ya itu tadi ya, musim depan pun juga akan bisa jadi tekanan dan beban itu justru juga akan semakin besar dengan apa yang terjadi musim ini. Dan kedepannya seperti apa? Ya gue harapkan Manchester United ataupun Ruben Amorim ya, come on, Manchester United harus mendapatkan hasil. Harus mendapatkan hasil. Ya gue tahu bahwa ini ada proses yang dijalankan, tapi Manchester United harus mendapatkan hasil. Pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Manchester United menghadapi Everton, menghadapi Ipswich. Lalu ada menghadapi Leicester juga. 3 tim yang berada saat ini di papan bawah.
Tottenham Hotspur pun sebenarnya juga top papan bawah ya. Tapi gue harapkan di 3 pertandingan itu Manchester United bisa mendapatkan hasil. Gue juga bukannya meminta Ruben Amorim atau berharap Ruben Amorim melakukan kompromi. Enggak. Kalau memang percaya sistem itu akan bekerja bagus, do it, lanjutkan, gak masalah. Tapi jangan lupa Ruben Amorim, Manchester United juga tetap harus mendapatkan hasil. Dan apapun yang dilakukan ya, sistem permainan yang baru, prinsip permainan yang baru, kalau itu tidak diiringi dengan kemenangan, dengan hasil positif, kepercayaan akan filosofi itu juga akan semakin tipis. Bukan hanya dari sisi fans, yang gue khawatirkan justru dari sisi pemain, di mana mereka lah yang menjalankan hal tersebut, mengimplementasikan hal itu di atas lapangan. Dan kalau itu tidak bisa terjadi sinergi dengan bagus, manajemen juga akan melihat ke arah yang lainnya. Dan sebagai fans, kalau manajemen sampai melihat ke arah lainnya, ngerti kan yang gue maksud apa dengan arah lainnya? Ya ini sama juga kayak memutar kembali Manchester United balik ke titik awal, kemunduran lagi. Klub ini tidak kemana-mana. Jadi rangkaiannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu menanggapi situasi Manchester United saat ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.